Padahal waktu itu seingat saya close recruitment itu ada sekitar 400 lebih alumni yang mengikuti tahapan-tahapan. Mungkin gugur gitu ya. Akhirnya cuma satu guys. Dan inilah dia Mas Andi Restu yang diterima di KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, nggak bosen-bosennya mau sharing semua tentang Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini Bu Kiki bawa alumni yang luar biasa, fresh graduate. Alumni tapi fresh graduate gimana Bu? Ya maksudnya alumni baru lulus ya. Nggak lama-lama langsung ketemu dengan Tereng. Kenalkan Mas Ganteng. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Restu Susanto. Biasa dipanggil Andi. Saya merupakan alumni Politeknik Negeri Cilacap. Lulus tahun 2022. Jurusan saya Teknik Elektronika. 2022 sudah pakai seragam kayak gini. Alhamdulillah. Serius, ya ampun. Lulusan 2022? Iya. Oh ya ampun. Ini 2022 Mas Andi bekerja di PT Kilang Pertamina Internasional. Wih, itu informasinya dari mana bisa kerja di situ? Informasinya tentu dari Bu Kiki dong. Oh, dari kampus ya. Tentu saja dari kampus. Nah, benar sekali. Salah satu keuntungan kalian kuliah di Politeknik Negeri Cilacap ada namanya close recruitment. Waktu itu tahun 2022 ya Mas ya? 2023 malah. Jadi begitu wisuda, Pertamina datang untuk bisa memberikan database alumni, kemudian bikin kampus hiring, sekarang namanya apa? Kampus shopping ya? College shopping. Kemudian akhirnya semua diikutin semuanya ya, dari mulai ada berapa tahapan itu Mas? Ada 5 tahapan. 5 tahapan apa aja? Yang pertama itu ada TKD, tes kemampuan dasar, itu ya tes kayak matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia dan lain sebagainya, kayak tes masuk kerja pada umumnya. Psikotes juga ada. Kemudian yang kedua itu ada interview HR, interview HC-nya human capital. Kemudian yang ketiga ada interview user. Interview user itu diinterview oleh mungkin yang nanti akan jadi atasan kita langsung. Oh ya. Gitu. Terus yang keempat itu ada medical check up. Nah ini penting banget nih. Ini yang sayang banget ya kalau sampai gugur di medical check up. Di medical check up. Kemudian yang terakhir itu ada pre-employment training. Itu ada trainingnya. Jadi walaupun kita udah lolos medical check up pun kita belum tentu diangkat menjadi karyawan Pertamina. Ya ampun. Karena masih ada trainingnya. Itu trainingnya pun ada tahapannya, ada pembelajaran kelasnya, ada pembelajaran prakteknya, ada tesnya juga. Berapa lama itu? Selama 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Trainingnya 6 bulan. Oh, berarti ketika udah tahapan-tahapan medical check up lolos, bisa nggak diterima juga? Masih bisa nggak diterima. Ya karena itu kan masih tahapan training, belum tanda tangan kontrak untuk menjadi karyawan tetap Pertamina. Padahal waktu itu seingat saya close recruitment itu ada sekitar 400 lebih alumni yang mengikuti tahapan-tahapan. Mungkin gugur gitu ya. Akhirnya cuma satu guys. Dan inilah dia Mas Andi Restu yang diterima di KPI. Luar biasa. Ini penempatan di RU4. Penempatan di RU4 Bu. Wah, tapi teman-teman yang lain juga banyak yang di mana-mana gitu ya. Kalau teman-teman yang lain banyak sekali yang di luar daerah. Memang penempatannya tergantung kebutuhan. Dan kebetulan di RU4 Cilacap lagi membutuhkan. Alhamdulillah saya orang Cilacap jadi ditempatkan di ya ampun, RU4 bersyukur Cilacap. banget ya akhirnya masih bisa keluarga ya. Itu waktu kamu pertama apply itu yakin banget atau gimana? Atau pertama itu langsung yakin diterima atau gimana? Yakin sih Bu. Oh ya, harus yakin ya? Harus yakin, harus betul, yakin. Nah, betul. itu yang bekal yang pertama. Bekal yang pertama itu harus percaya diri. Kita harus punya mental kalau kita tuh bakal diterima di Pertamina. Pertamina namanya tinggi. Betul, kita harus punya mental yang sama dengan ketinggian nama Pertamina ini. Nah, kita harus yakin, kita harus optimis. Kita daftar tuh nggak cuma daftar aja. Ibaratnya kayak sebelum berperang, kita tuh harus tahu medan perang kita kayak gimana. Kita harus mempersiapkan apa, kita harus punya peluru berapa, kita harus punya senapan apa. Kita harus mempersiapkannya sebaik mungkin. Jadi sebelum daftar dan setelah daftar pun ya kita harus mempersiapkannya dengan belajar kompetensi dasar kita, belajar soft skill kita selama di kuliah, kemudian kesehatan juga dijaga karena kan ada medical check up. Tapi yang berasa banget ngaruh yang dipakai sekarang kamu bagian apa? Bagian di HSSE. Iya. Tapi kompetensi pas di teknik elektro kemarin yang kepake di HSSE apa contohnya? Contohnya ya kayak perawatan dan perbaikan alat-alatnya kan kayak pompa, elektrikal juga kepake juga di Pertamina. Cara-cara mungkin SOP-nya supaya SOP-nya, terus perbaikannya, troubleshooting-nya, maintenance-nya itu kepake banget. Nah, itu tuh mahasiswa yang kadang suka nyepelein mata kuliah ya, cuma perawatan doang, cuma gitu-gitu doang. Enggak, ini teknik elektronika udah diterima di Pertamina. Pertamina itu BUMN yang benar-benar jadi magnetnya
semua lah ya. Kalau pengen kerja, aku pengen kerja jadi Pertamina, aku juga pengen punya jodoh orang Pertamina biasanya gitu. Ngomong-ngomong, udah punya calon apa belum? Alhamdulillah sudah. Oh sudah ya, aduh. Padahal mau nge-share nomor WA kamu loh. Jangan ya, ada yang marah di rumah ya. Jangan. Tapi ini berarti kamu masih kontrak atau memang sudah karyawan tetap atau gimana nanti? Alhamdulillah kalau jalur BPA ini kan bimbingan praktis ahli. Yang bimbingan praktis ahli itu kan buat lulusan D3. Kalau yang BPS itu bimbingan profesi sarjana buat sarjana. Itu kalau BPA dan BPS itu alhamdulillah langsung dikontrak tetap. Karyawan tetap oleh Pertamina sampai pensiun di usia 56 tahun. Wow, masa depan cerah. Mau banget kakak gitu ya. Udah adik kelas sudah mau banget. Udah bukan ini ya, udah bukan rahasia kalau udah ada seragamnya dari jauh. Itu tuh bidikan gue gitu ya. Jangan gitu dong, jangan. Tapi ini ya, kamu ngerasa banget bahwa bener-bener bisa membanggakan orang tua, bisa lumayan. Alhamdulillah ya. Ke kampus juga dengan aku juga datang bangga gitu lah. Ini kampus nih berkat Kampus Politeknik Negeri Cilacap aku bisa seperti ini gitu ya. Oke, dosen yang berkesan banget buat kamu sampai kamu bisa seperti ini siapa? Coba aku spill. Gak apa-apa ya Bu. Gak apa-apa dong. Nanti pulangnya nggak di cegatin ya, disegat. Spill sama. Yang pertama tentu saja mungkin Pak Gali ya. Pak Gali. Aduh, wadirku itu, wadir keuangan maksudnya, bukan wadirku. Terus Pak Gali, karena dari dulu Pak Gali emang dekat juga sama Pak Gali, sering bercanda juga sama Pak Gali. Nah kadang kayak Pak Gali itu, ya nggak tahu ya niatnya Pak Gali mungkin bercanda. Tapi kadang ada tamparan juga. Menjadi tamparan juga buat saya gitu dari Pak Gali, mungkin dari omongannya ataupun perbuatannya. Tapi itu malah jadi motivasi gitu buat saya. Jadi motivasi kalau saya ini harus maju nih, saya harus sukses, saya harus bisa membuktikan gitu. Dan alhamdulillah sekarang terbukti. Iya, tapi memang semua orang di kampus pas kamu ketahuan lolos tuh kayak nggak nyangka semua gitu loh. Hah? Pecah kae gitu. Gitu semua ya. Iya, tapi luar biasa sih, itu juga menjadi kebanggaan kita ya, kampus bisa menciptakan alumni-alumni yang bisa langsung kompetensi. Berapa lama langsung bekerja ya? Berapa lama masa tunggu berarti? Karena kan prosesnya di Pertamina itu agak lama ya, di bulan Juli ya. Kan lulus Oktober 2022. Desember itu sempat kerja dulu, sempat kerja di Wings, perusahaan sabun. Terus waktu itu di Wings, open rekrutmen Pertamina itu sekitar bulan April atau Mei ya. Iya. April, Mei, Juni, Juli. Nah, Juli akhir itu baru dipanggil. Awal Agustus baru mulai training. Ya, itu tetapi kan dengan kata lain sebenarnya kampus tuh udah menjembatani kalian untuk kamu untuk ini ya, untuk bisa apply, untuk bisa mau informasikan informasi-informasi. Betul. Kalau kuliahnya bukan karena Politeknik Negeri Cilacap juga mungkin belum tentu juga. Bangga banget ya. Bener, ini catatan juga nih buat teman-teman di rumah yang mau daftar kuliah ya. Kampus Politeknik Negeri Cilacap juga ada CDC, Career Development Center, salah satunya yaitu menjembatani antara perusahaan dengan pihak kampus untuk bisa hiring di kampus, untuk bisa langsung ngambil alumni-alumni yang berbakat gitu. Ada pesan buat mahasiswa yang mau daftar atau mungkin kelas 12 SMA tuh kan udah mulai cari tempat kampus nih. Silakan mungkin sarannya supaya apa, supaya tetap gimana Mas? Ya saran buat adik-adik saya yang masih kelas 12 SMA berarti ya. Iya, kelas 12. Kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mau melanjutkan ke perguruan tinggi yang teknik dan vokasi, dan tentu saja dekat mungkin dengan keluarga yang terpercaya dan sudah terbukti meluluskan banyak alumni berkualitas, langsung saja daftar ke Politeknik Negeri Cilacap. Oke, terima kasih banyak loh Mas Andi, kedatangannya dengan kesibukannya luar biasa tapi bisa menyempatkan untuk bisa memberikan sharing pengalaman podcast di Politeknik Negeri Cilacap. Makasih ya Mas ya. Kita tunggu juga nanti mungkin bisa adain kuliah umum atau share kalau kita ada besok PKKMB untuk bisa ngobrol ke mahasiswa-mahasiswa baru. Siap ya? Boleh, siap. Oke. Terima kasih banyak. Gitu teman-teman di rumah, untuk mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap, jangan ragu-ragu untuk daftar tetap di Politeknik Negeri Cilacap. Kalian akan nggak nyesel pastinya untuk tetap kuliah di Politeknik Negeri Cilacap. Politeknik Negeri Cilacap, building skill for the future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.